Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi pun, salam pramuka. Hai semua, di video penjelasan kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi tentang bagaimana sebuah makna Trisatya dan Dasadharma bagi seorang pramuka. Tapi sebelum memulai video penjelasan, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Galang Al-Kafi, NPM 2113023075, Prodi Pendidikan Kimia kelas 1A. Di video penjelasan ini saya akan menjelaskan bagaimana makna sebuah Trisatya dan Dasadharma. Berikut penjelasannya. Pengertian Trisatya. Trisatya dapat diartikan secara kata per kata, di mana kata tri sendiri mempunyai arti kata tiga, dan kata kesatya mempunyai arti kesetiaan. Jadi ketika disambungkan berarti tiga kesetiaan yang harus dipatuhi oleh setiap anggota pramuka. Kewajiban Trisatya. Adapun kewajiban para praja Mudakarna yang semestinya dilaksanakan terdiri atas 6 hal, yaitu yang pertama, kewajiban terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, sesama hidup, masyarakat, dan Dasadharma. Makna dari Trisatya. Ada beberapa hal yang dapat dimaknai dari poin pertama teks Trisatya, yang berbunyi menjalankan kewajiban terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menjalankan Pancasila. Secara sederhana, poin ini memiliki makna yang berkaitan erat dengan ketuhanan, negara, dan Pancasila. Lebih jauh, menjalankan kewajiban terhadap Tuhan artinya setiap anggota pramuka harus mempercayai keberadaan Tuhan, memeluk satu agama, sehingga bisa memenuhi kewajiban sebagai makhluk bertuhan dengan menjalankan perintah dan menghindari apa yang dilarang oleh agama. Selanjutnya adalah kewajiban terhadap NKRI. Berarti setiap anggota pramuka harus berusaha untuk menunjang kehormatan negara tercinta dengan mematuhi aturan perundang-undangan yang berlaku, serta berbagai hal terkait negara seperti dasar negara, lambang, bendera, pemerintahan, sampai lagu nasional. Makna poin kedua adalah yang berbunyi menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat. Poin ini berbeda dengan poin pertama karena sudah menyangkut urusan pribadi dan sosial yang dimana harus membutuhkan orang lain. Makna dari poin kedua ini yaitu menerapkan sikap baik, salah satunya saling tolong-menolong antara sesama makhluk hidup. Selain itu, anggota pramuka juga dituntut untuk melaksanakan kewajiban terhadap masyarakat dengan turut berpartisipasi dalam upaya untuk membangun masyarakat yang lebih baik ke depannya. Poin ketiga, selain Trisatya, ada satu hal yang harus diterapkan dan dipatuhi oleh setiap anggota Praja Mudakarna. Hal tersebut tidak lain adalah Dasadharma, yang termasuk dalam teks Trisatya. Dasadharma sendiri berisi 10 poin yang menunjukkan sikap-sikap yang harus dimiliki oleh para anggota pramuka yang sesungguhnya. Contoh penerapan Trisatya dalam sehari-hari. Yang pertama, menjalankan ibadah sesuai keyakinan yang dianut. Meramaikan acara kemerdekaan Indonesia merupakan contoh penerapan dari poin pertama. Yang kedua, menolong teman dan keluarga yang sedang memerlukan bantuan, baik dalam hal kecil maupun besar. Ketiga, bertanggung jawab ketika diberikan amanah untuk menjalankan suatu tugas, sehingga pemberi amanah dapat terus mempercayai. Adalah bentuk suatu contoh dari poin ketiga. Selanjutnya saya akan membahas makna dari Dasadharma. Pengertian Dasadharma. Secara bahasa, Dasadharma terdiri dari dua kata, yaitu adasa dan dharma. Dasa memiliki arti 10, sedangkan dharma memiliki arti perbuatan terpuji dan mulia. Sehingga Dasadharma adalah 10 tindakan terpuji atau mulia yang harus ditanamkan oleh masing-masing para anggota Praja Mudakarna. Arti bait Dasadharma dan contohnya. Yang pertama, takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sama seperti sila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa. Setiap anggota harus memiliki sikap takwa dan menjalankan semua perintah Tuhan dan menjauhi larangannya, sesuai perintah agamanya masing-masing. Dasadharma ini juga menekankan sikap toleransi antar umat beragama di Indonesia. Contohnya, taat beribadah, mengaplikasikan pelajaran agama kepada kehidupan sehari-hari. Yang kedua, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Bukan hanya untuk sesama manusia, cinta dan kasih sayang juga ditunjukkan untuk seluruh alam semesta. Dengan mencintai alam lingkungan, akan lebih aman dan nyaman. Banyak cara sederhana untuk menunjukkan rasa cinta itu. Sebagai contoh, tidak mengotori sungai dan buang sampah pada tempatnya, dimanapun dan berada.
menjaga kelestarian alam dengan mencegah terjadinya penambangan liar dan perburuan liar. Patriot yang sopan dan kesatria. Maksud dari sifat sopan dan kesatria adalah sifat yang memiliki etika yang baik di mana saja. Contohnya, mengakui kesalahan jika memang salah, rajin belajar di rumah dan sekolah, mencintai yang lebih muda dan segan kepada yang lebih tua. Patuh dan suka bermusyawarah. Setiap anggota pramuka wajib hukumnya untuk patuh dan mengerjakan dengan baik setiap tugas yang diberikan. Bukan hanya kepada pembina, pramuka juga harus patuh kepada guru dan orang tua. Pramuka juga harus menentukan keputusan dengan kepentingan umum dengan cara bermusyawarah. Contohnya, menaati setiap perintah orang tua, menentukan keputusan melalui suara terbanyak atau musyawarah dalam organisasi atau untuk kepentingan banyak orang, taat pada aturan dimanapun dan kapanpun, patuh pada norma, agama, dan masyarakat. Kelima, rela menolong dan tabah. Pramuka adalah orang-orang yang memiliki jiwa sosial tinggi sehingga rela menolong tanpa pamrih ketika ada sesama yang membutuhkan bantuan. Pramuka juga harus tabah dan pantang menyerah ketika menghadapi cobaan. Contohnya, membantu siapapun yang membutuhkan bantuan, sabar dalam menghadapi cobaan dengan tetap berusaha. 6. Rajin, terampil, dan gembira. Rajin belajar ataupun bekerja sehingga terbiasa menjadi pribadi yang taat dan teratur dalam menjalani keseharian. Selain itu, pramuka juga harus terampil dalam setiap tugas dan selalu mengerjakan dengan riang gembira. Contohnya, menyusun jadwal harian sehingga dapat teratur menjalani aktivitas, tidak membolos, terampil atau kreatif dalam berkarya sesuai hobi, riang gembira dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Ketujuh, hemat, cermat, dan bersahaja. Menjadi pribadi yang hemat sehingga memiliki tabungan masa depan, cermat dalam bertindak dan menghadapi setiap masalah. Hal ini membuat pramuka lebih mampu mengontrol situasi. Contohnya, rajin menabung untuk masa depan, membuat daftar pengeluaran sehingga lebih hemat, terbiasa hidup sederhana, terbiasa untuk tepat waktu. 8. Disiplin, berani, dan setia. Disiplin, berani, dan setia adalah 3 kunci menjadi hal yang orang sukses. Disiplin terhadap waktu, berani menghadapi setiap masalah, dan mengambil keputusan, serta setia sehingga tidak mengecewakan orang lain. Contohnya, selalu tepat waktu, selalu taat aturan yang berlaku, berani jika memang benar. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Poin ke-9 dari dasar dharma adalah bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Selalu mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan menjadi orang yang dapat dipercaya dalam kondisi apapun. Contohnya, jika bersalah, berani bertanggung jawab. Amanah ketika diberi kepercayaan, mengerjakan tugas yang diberikan dengan sungguh-sungguh. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Terakhir dan yang terpenting, setiap pramuka dituntut untuk selalu menjaga pikiran, lisan, dan perbuatan, sehingga tidak menyinggung perasaan orang lain. Contohnya, berpikiran positif dan perilaku positif. Tidak berbicara dan melakukan hal-hal yang akan menyakiti orang lain. 3. Sedikit bicara, lebih banyak aksi nyata. Itulah penjelasan dari makna, arti Trisatya dan dasar dharma beserta contoh-contohnya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.